Selamat datang di Zia Family Channel. Kali ini kami akan memberikan beberapa info menarik. Tonton sampai habis agar tidak salah dalam menerima informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kita tahu bahwa azan adalah penanda waktu sholat sudah tiba, dan ini juga merupakan seruan bagi umat Islam agar segera menunaikan ibadah sholat tepat pada waktunya. Kali ini kami akan membahas seputar azan, siapakah orang pertama kali yang mengumandangkan azan, dan bagaimana sejarah azan dalam Islam. Dikisahkan, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencari seseorang yang memiliki suara bagus guna mengumandangkan azan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan orang yang tepat untuk mengumandangkan azan saat itu. Tentunya ini menjadi satu pertanyaan tersendiri, mengapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersusah payah mencari seseorang untuk mengumandangkan azan, padahal jika dipikir-pikir, mengapa bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang langsung mengumandangkan azan tersebut? Tentunya umat Islam saat itu akan sangat senang dan patuh bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan azan saat itu. Sebenarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah gak sih mengumandangkan azan saat itu, dan apa reaksi umat Islam jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan pada saat itu? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat kebingungan mencari sosok yang tepat untuk mengumandangkan azan. Rasulullah mencari-cari muazin untuk melantunkan azan yang pertama kalinya. Dalam rincian sejarah azan, hingga sosok yang menjadi muazin pertama, telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut kisahnya, suatu waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu salat, namun tidak seorang pun di antara mereka yang memberitahukan bahwa waktu salat telah masuk, sehingga dapat menyebabkan terlewatnya waktu untuk sholat. Menyadari hal ini, suatu hari, mereka pun bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Ada beberapa usulan saat itu. 1. Salah seorang khalifah mengusulkan untuk memberitahukan waktu sholat, sebaiknya menggunakan lonceng, sebagaimana biasa digunakan oleh orang-orang kaum Nasrani. 2. Pendapat khalifah lainnya mengusulkan untuk penanda waktu sholat menggunakan tanduk, sebagaimana digunakan oleh orang-orang Yahudi pada upacara keagamaan mereka. 3. Pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Omar bin Khattab, beliau berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang guna menunaikan ibadah salat. Mendengar usulan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyetujui usulan Umar tersebut dan berkata, wahai Bilal, berdirilah, serta panggillah manusia untuk mendirikan salat. Hadis riwayat Muslim. Bilal bin Rabah al-Habasyi adalah sosok sahabat yang turut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah ketika Masjid Nabawi selesai dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan? Beliau pun memberikan alasannya, hal itu dikarenakan Bilal memiliki suara yang merdu, dan juga seorang yang sangat taat dalam beribadah. Mendengar keputusan tersebut, para khalifah menyetujui bahwa Bilal ditugaskan untuk mengumandangkan azan, dan inilah yang menjadikan Bilal seorang muazin pertama dalam sejarah Islam. Berdasarkan beberapa riwayat, dijelaskan bahwa azan pertama kali dikumandangkan pada tahun pertama Hijriah. Sejak saat itu, azan berfungsi sebagai penanda masuknya waktu sholat bagi kaum muslimin. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berseru hayya alas sholah, hayya alas sholah. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat Rasulullah, maka Bilal pun segera melantunkan iqomat. Perlu diketahui, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, Rasulullah berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Begitu juga saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 orang sahabat,
yaitu Utsman bin Yolhah, Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah, dan pada saat sholat zuhur tiba. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Bilal melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Azan itu adalah azan yang pertama dikumandangkan di Mekah. Setelah azan dikumandangkan, barulah berdatangan ribuan jamaah berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Bilal memang dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Bilal bahkan tercatat sebagai Muslim pertama yang mengumandangkan azan di dua kota suci, yakni Madinah dan Mekah. Dari sini mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan azan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memang tidak pernah mengumandangkan azan sebagai penanda masuknya waktu sholat telah tiba. Hal ini telah dijelaskan oleh beberapa ulama fikih. Mereka menerangkan perihal keutamaan antara azan atau menjadi imam sholat. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama menjadi imam sholat dibandingkan beliau untuk azan. Kemudian Khulafaur Rasyidin juga mengutamakan menjadi imam, dan mereka tidak mengumandangkan azan. Imam Al-Baihaqi dan Omar bin Khattab yang menyatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan. Namun mereka tidak mengumandangkan azan. Hal ini disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim, yang pada saat itu tidak dapat digantikan selain oleh mereka, maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan. Adapun menjadi imam salat berjamaah, merupakan suatu keharusan bagi mereka. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, yakni Hasan dan Husain saat mereka dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdul Rafiq dari bapaknya. Ia berkata, saya melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perlu diketahui, lafaz azan yang mengetahui pertama kalinya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Zaid. Lafaz azan ini datang dalam mimpinya Abdullah bin Zaid dan bukan dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada selain darinya untuk mengumandangkan azan. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa pada saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya mengenai lafal-lafal azan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar bin Khattab pun mengakui hal yang sama. Beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kegembiraan beliau. Dengan alasan tersebutlah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan azan, juga karena kesibukan dan sempitnya waktu beliau untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana tiap-tiap pemimpin di sebuah wilayah memandatkan muazin untuk bertugas melantunkan azan ketika memasuki waktu sholat. Dikarenakan seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya terdahulu. Sahabat Zia Family, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut melantunkan azan sebagai panggilan ibadah sholat, dikhawatirkan umat Islam yang mengabaikan seruan sholat yang diserukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengabaikan seruan Rasulullah. Bukan rahasia lagi, kondisi umat Islam sekarang, bila azan berkumandang, malah lebih memilih tidur dibandingkan bergegas untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bisyawab. Terima kasih sudah menonton channel kami. Agar channel ini berkembang, jangan lupa tekan like, share, subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Wassalam.